Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Wahyu Ari Madinata, nomor absen 12 dari kelas 10 MIPA 6. Saya sekarang akan menceritakan Parwa dari Mahabharata, yaitu Bhisma Parwa. Bhisma Parwa konon merupakan bagian terpenting Mahabharata, karena kitab ke-6 ini mengandung kitab Bhagavad Gita. Dalam Bhisma Parwa dikisahkan bagaimana kedua pasukan Kaurawa dan pasukan Pandawa berhadapan satu sama lain sebelum Bharatayuddha dimulai. Kisah Bhisma Parwa dimulai dari Arjuna dan kusirnya Krishna. Berada di antara pasukan Kaurawa dan Pandawa, Arjuna pun bisa melihat bala tentara Kaurawa dan para Kaurawa, sepupunya sendiri. Ia pun menjadi sedih karena harus memerangi mereka. Walaupun mereka jahat, tetapi Arjuna teringat bagaimana mereka pernah dididik bersama-sama sewaktu kecil dan sekarang berhadapan satu sama lain sebagai musuh. Lalu Krishna memberi Arjuna sebuah wejangan. Wejangannya adalah disebut dengan nama Bhagavad Gita. Gita Sang Bhagawan, artinya adalah nyanyian seorang suci. Sebelum pertempuran dimulai, kedua belah pihak sudah memenuhi daratan Kurukshetra. Para raja terkemuka pada zaman India kuno seperti misalnya Drupada, Sukasina, Kamboja, Bahlika, Salya, Wirata, Udamanyu, Utamauja, Yuyudana, Cekitana, Purujit, Kuntiboja, dan lain-lain turut berpartisipasi dalam pembantaian besar-besaran tersebut. Bhisma, sesepuh bangsa Kuru, mengenakan jubah putih atau bendera putih bersinar dan tampak seperti gunung putih. Arjuna menaiki kereta kencana yang ditarik oleh 4 ekor kuda putih dan dikemudikan oleh Krishna yang mengenakan jubah sutra kuning. Pasukan Kaurawa menghadap ke barat, sedangkan pasukan Pandawa menghadap ke timur. Pasukan Kaurawa terdiri dari 11 divisi, sedangkan pasukan Pandawa terdiri dari 7 divisi. Pandawa mengatur pasukan membentuk formasi Vajra, formasi yang konon disiapkan Dewa Indra. Formasi Kaurawa jumlahnya lebih banyak daripada pasukan Pandawa, dan formasinya lebih menakutkan. Formasi tersebut disusun oleh Drona, Bhisma, Aswatthama, Bahlika, Kripa, dan semua ahli dalam peperangan. Pasukan gajah merupakan tubuh formasi, para raja merupakan kepala, dan pasukan berkuda merupakan sayapnya. Yudhishthira sempat gemetar dan cemas melihat formasi yang kelihatannya sulit ditembus tersebut. Namun setelah mendapat penjelasan dari Arjuna, rasa percaya dirinya bangkit. Setelah sepakat dengan informasi dan strategi masing-masing, pasukan kedua belah pihak berbaris rapi. Para raja ksatria gagah perkasa tampak siap untuk berperang. Duryodhana optimis melihat pasukan Kaurawa memiliki para ksatria tangguh yang setara dengan Bima dan Arjuna. Namun ada tokoh-tokoh lain yang setara dengan mereka seperti Yuyudana, Wirata, dan Drupada yang ia anggap sebagai batu ringan dalam mencapai kejayaan dalam pertempuran. Ia juga optimis karena ksatria-ksatria yang sangat ahli di bidang militer, yaitu Bhisma, Karna, Kritawarma, Wikarna, Burisrawas, dan Kripa ada di pihaknya. Selain itu, raja agung seperti Yudamanyu dan Utamauja yang sangat perkasa juga turut berpartisipasi dalam pertempuran sebagai penghancur bagi musuh-musuhnya. Bhisma dengan diikuti oleh para raja dan ksatria dari kedua belah pihak meniup sangkala
trompet atau bisa disebut juga trompet karang, mereka tanda pertempuran akan segera dimulai. Bhisma Parwa diakhiri dengan dikalahkannya Bhisma, kakek para Pandawa dan Kurawa. Bhisma mempunyai sebuah kesaktian bahwa ia bisa meninggal pada waktu yang ditentukan sendiri. Lalu ia memilih untuk tetap tidur terbentang saja di tempat tidur panahnya, atau bisa disebut juga Saratalpa. Sampai perang Bharatayuddha selesai, Bhisma terkena panah banyak sekali sampai ia terjatuh, tetapi tubuhnya tidak menyentuh tanah, hanya ujung-ujung panahnya saja. Demikian cerita yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat, dimohon maafkan, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.